Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Pak M. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang peluang kejadian majemuk yang akan kita tambahkan nantinya tentang contoh soal dan pembahasannya. Nah, pertama sekali kita harus pahami dulu apa itu kejadian majemuk. Dikatakan kejadian majemuk karena kejadiannya dibentuk dengan cara mengombinasikan dua atau lebih kejadian sehingga membentuk kejadian yang baru. Notasi yang biasa digunakan dalam mengombinasikan beberapa kejadian itu bisa berupa irisan atau berupa gabungan, ya teman-teman ya. Nah, ini dua aturan dalam kejadian majemuk, yaitu kejadian saling lepas itu gabungan tadi, dan yang beririsan itu kejadian tidak saling lepas. Di antaranya itu nanti yang berhubungan dengan kejadian majemuk ini. Namun sebelum kita perdalam lagi tentang kejadian majemuk, kita ada satu kejadian lagi di mana ini nanti ketemu saat kita membahas tentang kejadian majemuk lainnya. Di antaranya itu adalah kejadian A dan kejadian komplemennya, ya. Yang mana kejadian A dan komplemennya itu memenuhi persyaratan peluang A ditambah peluang komplemen daripada A tersebut itu sama dengan 1, atau peluang komplemen A itu kalau dibalik itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Contoh, di sini kita ambil satu perangkat kartu bridge diambil secara acak, satu lembar kartu, ya. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as, berarti yang bukan as komplemennya, ya teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah katakanlah N ruang sampel itu adalah 52 karena memang seperangkat kartu bridge itu terdiri dari 52 kartu, ya. Nah, banyaknya kartu as dalam satu set kartu bridge itu ada 4. Katakanlah itu NE, ya, kartu as ya adalah 4. Maka peluang E kartu as adalah 4/52, 1/13. Jadi peluang yang bukan A, peluang yang bukan kartu as yaitu P E aksen, karena tadi kita simpulkan tadi E itu adalah kartu as, ya, E aksen itu sama dengan 1 dikurang peluang E, sama dengan 1 dikurang 1/13 dari sini, ya. Itu hasilnya 1 itu 12/12, 12 kurang 12 per 13/13, 13 kurang 1 itu adalah 12. Jadi hasilnya adalah peluang kartu yang bukan as adalah atau PE komplemen adalah 12/13. Itu tentang kejadian komplemen, ya teman-teman ya. Nah, ada aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk atau peluang gabungan dua kejadian. Di antaranya, pada dua kejadian A dan B yang saling lepas, berlaku hukum bahwa peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, dan N A gabung B, anggota A gabung B itu sama dengan anggota A ditambah anggota B. Nah, ini sudah pernah kita pelajari ini di angkatan sebelumnya, kelas sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, juga berlaku pada dua kejadian A dan B yang tidak saling lepas. Kalau tadi yang saling lepas, nah sekarang tidak saling lepas, artinya saling berkaitan. Berlaku peluang A gabung B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, peluang A iris B. Dan juga anggota A gabung B itu sama dengan anggota A ditambah anggota B dikurang NA iris B. Itu untuk kejadian yang tidak saling lepas, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita ambil satu contoh di sini ya teman-teman. Sebuah dadu dilempar satu kali. Sebuah dadu ya terdiri dari 6 angka. Tentukan peluang munculnya angka prima atau genap. Ingat, peluang munculnya angka prima atau genap. Nah, jika A adalah kejadian munculnya angka prima, misalkan A tadi ini munculnya angka prima itu kita misalkan A, maka anggota A adalah 2, 3, dan 5. Karena
dadu itu dari 1 sampai 6. Jadi yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Maka peluang anggota A adalah 3/6. Karena ini 1, 2, 3. Anggota A itu adalah 3, 3/6, 1/2. Kejadian munculnya angka genap. Tadi ada 2 syarat yang ya. Tentukan peluang munculnya angka prima atau genap. Nah, ini kejadian munculnya angka prima, kejadian munculnya angka genap. Maka, nah ini misalkan ini ya, ini harusnya B adalah kejadian munculnya angka genap. Angka genap itu adalah dalam mata dadu itu ada 1 sampai 6 yang merupakan angka genap itu adalah 2, 4, dan 6. Maka peluang B mata dadu bermata genap adalah 3/6 karena ini B itu anggotanya 1, 2, 3, 3/6. 6 itu adalah S-nya karena NS-nya itu adalah sebagaimana kita tahu itu sama dengan 6. S itu anggota keseluruhannya ya teman-teman ya, sering kan 3/6 atau 1/12 itu contohnya tadi ya. Nah, kalau teman-teman kalau misalkan kita dengar dalam video ini ada suara printer atau apa, mohon maaf ya, itu karena kita di ruangan ini juga dipakai bersama-sama, jadi mohon dimaklumi ya saat rekaman ini ada suara-suara yang mungkin mengganggu, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi belajarnya teman-teman. Nah, kita lihat lanjut ya, bahwa anggota A iris B ada di A dan ada di B, itu maksudnya ya kan, yaitu ini nih, angka 2 nih. Jadi 2 itu merupakan bilangan prima, 2 juga merupakan bilangan genap. Hanya 2 ya, angka 2, bilangan 2 ya, yang ada di A dan ada di B. Disebut juga A iris B, yaitu 1. Jadi peluang A iris B adalah 1/6. Karena anggota A iris B adalah 1, keseluruhannya adalah NS adalah 6. Oke, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Peluang A tadi sudah kita temukan yaitu 1/2. Peluang B bilang angka genap itu adalah 1/2 dan peluang A iris B adalah 1/6. Sehingga kita jumlahkan total keseluruhannya adalah 1 tambah setengah tambah setengah 1 kurang 1/6. 6/6 kurang 1/6 adalah 5/6. Inilah peluang munculnya angka prima atau genap. Ini contoh dari peluang kejadian, 2 kejadian yang digabung ya. Jadi kejadian yang baru. Oke. Nah, ada aturan perkalian dalam peluang kejadian majemuk. Ya, teman-teman ya, yang sedang belajar ini, kelas 12 SMK, khususnya yang bidang bisnis manajemen ataupun di akuntansi, aturan perkalian dalam peluang kejadian majemuk. Kejadian saling bebas. Ya. Yang pertama kita bahas dulu nih yang kejadian saling bebas. Nah, kejadian A dan B disebut kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian yang satu tidak terpengaruh oleh kemunculan kejadian lainnya. Jadi dia tidak berpengaruh. Kejadian A ini munculnya A dan munculnya B itu tidak saling berpengaruh. Nah, maka kejadian saling bebas itu dirumuskan seperti ini. P peluang A iris B. Namanya itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi berapa A, berapa peluang A, berapa peluang B-nya itu dikalikan. Itu peluang saling bebas. Kejadian yang saling bebas. Nah, ada satu lagi contoh nih. 2 dadu dilempar bersamaan. Jadi ada 2 dadu ya, A dan B, dadu 1 dan dadu 2, dadu A dan dadu B. Jika A adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu pertama, ini pertama, dan B adalah kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua. Karena masing-masing dadu itu punya angka 4 ya, teman-teman ya. Apakah kejadian A dan B merupakan 2 kejadian yang saling bebas? Kita perhatikan ya.
Kalau dia saling bebas, maka dia nanti akan memenuhi persamaan ini bahwa peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Lihat penyelesaiannya teman-teman. Kita coba ya. NS-nya adalah 36. 36 itu dari mana? Karena ada dua dadu. Dua dadu dilemparkan secara bersamaan itu ada kemungkinan 36 kali kejadian ya. 36 kali kejadian. Jadi boleh dibuat dalam bentuk kolom ya. Dadu 1, dadu 2, nanti urutkan urutannya. Nah, cara mencari ini juga kita udah bahas di video sebelumnya. Kalau dua dadu dilemparkan secara bersamaan ada total kejadian itu NS-nya itu adalah 36 pasang seperti ini. Nah, kita lihat kejadian pada dadu pertama A adalah kejadian munculnya angka 4. Nah, 4. Nah, kita lihat dulu anggotanya. Pasangan yang mungkin ya, 41, 42 sampai 46. Nah, ini mungkin terjadi nih. 4 dengan 1, 4 dengan 2, 4 itu di dadu 1, dadu 2, dadu 1, dadu 2 dan seterusnya. Dan B itu adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu yang kedua. Ya, 1, 4, 2, 4 dan seterusnya. Dibalik ya, 4. Ini dadu kedua, dadu kedua, dadu kedua. Ini dadu pertama yang di depan ini. Maka peluang A pada dadu pertama, angka 4 pada dadu pertama yaitu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. NA-nya ya, anggota A-nya. Berarti 6 per 36. Berarti itu 1 per 6. Peluang munculnya angka 4 pada dadu kedua yaitu B, peluang B adalah sama ya, 6 per 36 atau 1 per 6. Maka kita lihat nih, A iris B. Anggota A iris B yaitu 44. Ini dia teman-teman. A iris B 44. Dan peluang A iris B adalah peluang A dikali peluang B. Nah, peluang A tadi 1 per 6, peluang B tadi 1 per 36. Maka kejadian ini disebut juga kejadian yang saling bebas gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi berlaku ya. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Yang B, tadi kita udah lihat yang kejadian saling bebas. Sekarang kita lihat yang B, kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Jadi dia ada syaratnya. Yang satu berpengaruh terhadap yang lainnya. Dua kejadian disebut kejadian tidak saling bebas. Tidak ya, ada kata-kata tidak ya teman-teman ya. Atau kejadian bersyarat jika kejadian yang satu memengaruhi kejadian lainnya. Nah, peluang terjadi kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Dinotasikan dengan B, peluang B memengaruhi A sebagai berikut. Nih, peluang B memengaruhi A itu peluang A iris B yang tadi pertama kita bahas dibagi peluang A. Jadi, diambil dari peluang A. Maka contohnya kita lihat di sini dari seperangkat kartu bridge, lagi-lagi kartu bridge ya, S-nya 52 ya teman-teman. Diambil satu persatu sebanyak 2 kali tanpa mengembalikan. Jadi diambil tidak dikembalikan lagi. Jadi diambil dari kartu grupnya tapi tidak dikembalikan lagi ya. Berarti ada pengurangan ya. Tentukan peluang munculnya dua-duanya kartu wajib. Ada jenis-jenis kartu itu ya, teman-teman ya. Itu saja. Jika kartu wajib itu kita misalkan A ya, maka peluang kartu wajib itu adalah NA, N kartu wajib dibagi NS. Sebagaimana tadi dia dibahas di soal pertama, NS itu adalah 52 untuk seperangkat kartu bridge. Nah, kartu wajibnya itu ada berapa? Ada 13 ya teman-teman ya. Wajib itu ada 13, dia ada 52 kartu, maka 13 dibagi 52 sama dengan 1 per 4. Itu peluang A ya. Yang ini peluang A. Maka
peluang B tidak saling lepas dengan A sama dengan peluang wajib dikurang 1 dibagi NS dikurang 1 sama dengan 12 dibagi 15 sama dengan 4/17. Oke. Nah, saya kira seperti